wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karanganyar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Yeni Srihapsari, Bapak Marsono, dan juga Ibu Amin Nurhayati. Di sini nanti kami akan berganti peran secara bergantian, yaitu sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marsono. Bu Amin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Amin. Jadi gini Bu Amin, sebelum kita melakukan coaching ini ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan, ingin kita bincangkan. Yang pertama kaitannya dengan rubrik penilaian, karena di proses coaching nanti baik coach ataupun coachinya itu akan ada nilainya tersendiri. Terus yang berikutnya di proses coaching itu ada alur tirta. Jadi apakah proses coachingnya itu sudah alur tirtanya sudah mengalir atau belum. Dan yang terakhir itu prinsip-prinsip coaching, itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya itu juga sudah ada atau belum. Gitu nggih Bu Amin. Jadi semoga nanti di proses coachingnya berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama kaitannya dengan praobservasi ini Bu. Kompetensi apa yang ingin Bu Amin kembangkan di coachingnya nanti? Ya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu coach bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Terus ini pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, indikator yang bagaimana atau indikator apa yang ingin Bu Amin kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Amin. Demikian obrolan kita di praobservasi ini, karena ini nanti akan kita sambung di pasca observasi. Betul Bu, silahkan dilanjut untuk proses coachingnya. Terima kasih atas waktunya Bu Amin. Ya, sama-sama Pak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Boleh, monggo silakan. Begini Bu, di kelas saya itu ada siswa yang saya lihat itu kurang aktif di dalam pembelajarannya, bahkan jarang sekali berpartisipasi dalam KBM saya gitu. Kemudian anak itu juga susah Ibu diajak bicara. Kira-kira gimana Bu Amin? Solusinya pripun ya saya menghadapi permasalahan seperti ini? Saya mengerti ya. Itu bisa jadi tantangan, apalagi kalau sebagian besar siswa lain aktif. Apa yang menurut panjenengan yang menyebabkan siswa itu tidak berpartisipasi? Kalau menurut saya itu begini Bu, dia itu merasa kurang pede, kemudian sering nampak tidak fokus dalam pembelajaran. Saya tuh merasa jadi khawatir, merasa anak itu kok kayak terintimidasi dari teman-temannya yang lebih aktif begitu. Itu mungkin saja ya Bu. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan khusus untuk membantunya merasa lebih nyaman atau lebih terlibat dalam kelas mungkin Bu? Sudah, saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan ke anaknya, tetapi ya hanya dijawab dengan singkat-singkat saja Bu. Bahkan anaknya cenderung diam bila dipanggil, kemudian saya beri beberapa pertanyaan itu anaknya hanya diam. Baik, jadi Ibu sudah berusaha melibatkannya secara langsung. Bagaimana responnya saat di luar kelas, misalnya saat di jam istirahat atau dalam percakapan secara individu? Saat di luar kelas pun saya mengamati dia juga
lebih banyak sebenarnya, lebih banyak bicara, tapi ya masih tertutup, sepertinya kayak tertekan gitu loh dari teman-temannya. Ya. Ini cukup menarik ya. Sepertinya ada potensi di sana. Mungkin dia merasa lebih nyaman dalam situasi yang tidak terlalu formal atau saat tidak di dalam kelompok yang besar. Menurut Ibu, apakah ada strategi yang bisa membuatnya merasa lebih didukung di dalam kelas, Bu? Mungkin begini ya Bu Amin, dengan saya memberikan tugas kelompok, mungkin dengan dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya itu, dia bisa mulai mau berbicara atau lebih aktif lagi. Itu ide yang bagus, Bu. Mungkin dengan kelompok yang lebih kecil, dia akan merasa lebih aman untuk berkontribusi. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan kelompok yang mendukung, Bu? Saya akan memastikan bahwa dia bisa bekerja sama dengan kelompoknya, lebih sabar, bisa mendorong dia untuk berbicara tanpa adanya tekanan dari teman-temannya. Hebat. Bagaimana menurut Ibu untuk mengukur apakah pendekatan ini berhasil? Pastinya harus saya pantau kan seperti itu, nggih. Bagaimana dia berpartisipasi dalam kelompoknya, apakah sudah mulai aktif bicaranya, kemudian bertanya kepadanya bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan tugas kelompok, seperti itu Bu Amin. Luar biasa. Menurut saya itu langkah yang baik. Mungkin juga akan berguna untuk memberikan dia kesempatan untuk berkontribusi dalam bentuk lain seperti menulis jawaban sebelum berbicara agar dia punya waktu untuk menyusun pikirannya. Benar Bu, saya rasa itu bisa membantu. Saya akan mencoba memberikan dia tugas dengan cara melibatkan penulisan tersebut sebelum berbagi di depan kelas. Bagus. Jadi rencana Ibu adalah menggunakan kelompok kecil dan memberi waktu untuk menulis terlebih dahulu agar dia lebih nyaman berbicara. Apakah ada lain yang perlu Ibu persiapkan? Saya rasa cukup Bu, dan nanti bisa langsung dicoba. Saya akan melihat bagaimana perkembangannya, yang pasti harus ada evaluasi setelah beberapa minggu. Terdengar sangat baik. Saya yakin ini akan memberikan dampak yang positif. Jika ada kemajuan, kita bisa diskusikan lebih lanjut dan mungkin menyesuaikan strategi jika diperlukan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lebih optimis Bu Amin. Terima kasih ya atas masukannya tadi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Sama-sama Bu. Saya juga merasa sangat senang bisa membantu. Kalau panjenengan butuh diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk bisa saling menghubungi kembali. Terima kasih Bu Amin. Sama-sama Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marsono. Oke Bu Amin, tadi kita sudah melakukan proses coaching, di mana Anda sebagai coachnya dan Bu Yeni sebagai coachingnya. Gimana Bu tadi coachingnya? Alhamdulillah Pak Marsono sudah berjalan dengan baik. Oke, nah gini Bu Amin, sebelum penutupan ya, jadi masih ada beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Jadi pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Anda melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, setuju sekali Bu. Karena menurut saya sebagai observer atau pengamat, tadi saya juga sudah melihat dengan teliti di rubrik penilaian itu di mana tadi Anda Bu Amin sebagai coachnya dan Bu Yeni sebagai coachingnya. Proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya itu juga sesuai dengan alur Tirta.
dan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Amin ini hitungin. Jadi sebelum saya tutup, ini hal-hal apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah kita lakukan tadi, Bu? Hal-hal yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laksono. Sama-sama Bu Amin.